Halo, 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 halo. Udah lama kita tidak bertemu. Eh, Kembali lagi di Opini Cokipar, Dede. Gua ada sedikit eh, opini nih yang mungkin tidak populer sebagai top 20 orang yang dibenci di Indonesia Raya ini. Itu nggak akurat ya, itu jokes ya. Eh, gue sadar reputasi brengsek gue entah di orang-orang terdekat, di orang-orang yang kenal gue, atau mungkin orang yang nggak kenal gue, itu timbul salah satunya dari jarangnya saya datang ke acara melayat gitu. Saya akan jelaskan alasannya. Yang pertama, ini disclaimer dulu ya, tidak ada yang salah dengan melayat. Maksud gue, uh, melayat itu adalah rasa kesedihan dari orang yang ditinggalkan, terutama orang yang memang kenal langsung dengan orang yang ditinggalkan. Jadi acara melayatnya itu tidak ada yang salah. Yang jadi poin gue di sini adalah kenapa hadir atau tidaknya kita dalam acara melayat itu menjadi salah satu titik ukur. Apakah kita orang yang peduli atau orang yang tidak punya akhlak? Gini, yang pertama, yang namanya lokasi melayat itu kan kadang jauh ya Pak. Mungkin buat orang yang rumahnya deket, ya deket. Tapi mungkin untuk orang-orang yang di daerah-daerah perang atau daerah-daerah konflik, mungkin kan effortnya ke sana itu sangat luar biasa. Bisa-bisa waktu pulang dia yang dilayat kan. Jadi maksudnya kadang untuk perbandingan efisiensi waktu dan yang lain-lain mungkin tidak efisien atau mungkin tabrakan dengan hal yang lain gitu. Jadi dari segi jarak pun kan kadang kan atau alasan mungkin lagi nggak bisa datang gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau hadir di situ menunjukkan kepedulian, maksud gua itu kurang valid sih, karena kita tidak bisa mengukur kepedulian seseorang dari hadirnya dia di situ atau tidak. Karena gini, kadang orang yang paling peduli dengan almarhum ini bisa jadi dia delay pesawat, tapi karena pemakaman harus dilakukan, jadi dia ditinggal gitu. Tapi kadang orang-orang yang hanya datang untuk reputasi dan hatinya don't give a shit, jadi terlihat peduli dan baik gitu. Jadi sebenarnya ada atau tidaknya kita di situ, kalau dari menunjukkan rasa peduli kurang valid maksud gua. Dan yang kedua, kalau ingin mengungkapkan kata-kata penghiburan, niatnya baik, tapi timingnya salah. Karena maksud gua, pada saat itu adalah waktu yang paling baik untuk keluarga korban untuk menangis. Kata-kata penghiburan tuh biasanya akan lebih so asik gitu. Sabar ya gitu. Maksud gue kalau lo cuma bisa bilang sabar, lebih baik main PS4. Kalau gue akan lebih pilih timing yang lebih private, di mana tidak ada gangguan-gangguan, suara-suara ribut atau banyak orang lain lagi yang mengucapkan bela sungkawa hanya untuk reputasi. Gue akan cari waktu yang lebih private, dimana nanti itu bisa lebih tulus gitu, dan orang lain nggak perlu tahu, karena itu kan urusan saya dengan orang yang ditinggalkan. Itu alasan yang kedua. Jadi harusnya saran gua, bisa nggak sih kalau memang itu jadi tolak ukur kepedulian atau hati seseorang, bisa nggak sih kita bikin absen gitu, bisa titip absen, karena kan esensinya sama, namanya ada tapi niatnya nggak ketahuan gitu ya. Sama, orangnya ada di situ tapi niatnya nggak ketahuan, cuman seolah-olah aja. Dan ini opini yang agak bangsat ya, yang satu lagi ya. Kalau anda memang tidak suka dengan saya, lebih baik jangan lanjutkan nonton opini saya yang ini. Menurut gua, melayat itu nggak ada yang salah. Maksud gua, kalau memang uh, yang meninggal ini orang-orang yang kenal dan dia datang ke sana dan dia punya efek dan dia sedih, maksudnya nggak langsung berpengaruh langsung ke orang-orang hidup di sekitarnya, nggak salah mereka datang ke situ. Tapi kalau buat gua ya, ini opini gua, menurut gua harusnya kalau lu itu ada sebuah acara layatan yang sangat besar, harusnya sih lu adalah orang yang punya prestasi besar buat lingkungan dan dunia ya. Misalnya lu adalah musisi legenda atau mungkin lu adalah ilmuwan gitu. Sehingga memang pada saat rame-rame, macet-macet,
Alasannya jelas, karena memang dunia bersedih. Salah satu talent terbaiknya direnggut, hilang, pudar gitu. Dan rasa pemaklumannya jadi lebih ada gitu. Tapi kalau Anda cuman asik di tongkrongan, atau Anda jago sulap-sulap kartu, atau Anda kalau misalnya lagi nongkrong suka bawa duren, ya tidak apa-apa. Pada saat Anda meninggal pasti banyak yang sedih. Tapi kenapa tidak Zoom meeting ke orang-orang yang bersangkutan, orang-orang yang tidak kenal-kenal banget? Lebih baik tidak usah datang. Pertama, kita naik mobil ke sana membuat polusi udara, jadi lapisan ozon bolong, dan yang kedua membuat macet. Tapi kalau misalnya kita memang yang terefek langsung, ya nggak apa-apa datang. Tapi yang nggak kenal-kenal amat mah nggak usah. Karena gini loh, lo tahu nggak sih rasanya di depan mayat gitu loh. Lo udah datang nih, ini mayatnya open casket gitu, terus kita lihat mukanya. Terus tiba-tiba terbersit di pikiran kita, muka orang ini tidak familiar. Mengapa saya ada di depan mayat ini, tidak bermain PS4 gitu loh maksud gue. Atau lu lagi ngelihat mukanya terus, loh ini kan orang yang kalau setiap saya pas-pasan dia tidak pernah senyum. Waktu dilihat, oh ya emang mukanya ngeselin. Ya tapi intinya harusnya sih bisa melayat. Tidak ada yang salah dengan melayat, tapi jangan jadikan melayat itu sebuah tolak ukur kepedulian. Kadang-kadang orang yang paling brengsek, jangan-jangan dia yang paling peduli. Sekian opini dari Cokai Pardede. Jadi kalau Anda jarang melihat saya di acara-acara pemakaman, ya memang karena saya males dan saya lebih baik tidur. Kalau ada yang bilang, nanti lo karma Cok, kalau lo meninggal yang datang dikit. Saya sudah mengantisipasi kalau saya meninggal yang datang dikit. Dengan track record kasus-kasus saya, sepertinya lebih banyak yang senang kalau saya meninggal. Jadi kalau yang datang dikit sih, itu sudah sebuah keniscayaan. Malah saya kaget kalau saya meninggal yang datang banyak. Ini apa saya punya tim PR yang membuat reputasi saya jadi lebih baik atau gimana gitu. Dan gue juga nggak berharap orang-orang datang ya ke layatan gue gitu. Mending datang ke keluarga terdekat gue aja terus kasih bela sungkawanya secara personal gitu. Karena saya sudah meninggal dan ada di bawah tanah itu kan, saya tidak bisa mengabsen dong siapa saja yang datang. Kecuali mayat saya bangun terus bawa buku absen, ternyata muslim tidak datang, akan saya gerayangin. Nah itu baru. Tapi kan saya sudah meninggal, jadi ya saya tidak peduli juga siapa yang datang ke meninggal saya atau tidak. Yang jadi kepikiran adalah pada saat saya meninggal, apakah agnostik ini benar? Deg-degan juga kan. Kalau ternyata neraka ada, itu yang pusing. Kalau siapa yang datang ke layatan saya mah I don't give a fuck. Jadi tolong buat generasi sekarang gak usah datang-datang lah melayat. Kalau itu cuman keluarga jauh lo, daripada lo naik mobil menambah polusi udara, doain aja. Dan kalau lo gak kenal, mendingan lo main PS4. Efisiensi. Bukan jahat, efisiensi.